Sahabat Muslim, kami bersama kawan-kawan, ya teman-teman kita semua sekarang sedang berada di satu tempat yang sangat bersejarah, tempat di antara pertemuan antara pasukan orang-orang beriman dengan pasukan-pasukan kafir atau yang tidak beriman, yaitu di daerah Uhud atau dikenal dengan Jabal Uhud. Seperti kita ketahui bahwa Nabi SAW dengan 1000 pasukan yang beliau siapkan, yang kemudian 300 orang dengan provokator Abdullah bin Ubay bin Salul yang memprovokasi mereka untuk meninggalkan pasukan Nabi sehingga menjadi desersi pada saat itu, dan tersisa tinggal 700 pasukan saja. Maka Nabi SAW dalam peperangan melawan 10.000 pasukan kafir ini membagi sebagian pasukan untuk berada di Jabal Rumat. Tempat inilah yang diposisikan oleh Nabi SAW secara strategis untuk menempatkan pasukan pemanah yang bisa mengontrol ya peperangan dengan pasukan kafir. Yang bisa kita lihat itulah Gunung Uhud yang terhampar dengan cukup luas, dan pertarungan berlangsung di daerah datar ya di sekitaran Jabal Uhud ini yang bisa kita lihat, yang sekarang sudah ditempati oleh banyak orang dengan banyak pedagang. Maka dari pasukan kafir sudah dipelajari bagaimana karakteristik pasukan orang-orang muslim saat berperang, dan disimpulkan bahwa mereka tidak hanya semangat berperang karena imannya, tapi juga senang menikmati kemenangannya dengan cara mengejar ghanimah atau harta rampasan perang secepat-cepatnya. Tatkala Khalid bin Walid menyadari tentang keadaan itu, beliau kemudian membagi pasukan kafir kepada dua bagian utama. Pasukan kecil yang mengatasi pasukan-pasukan Nabi SAW untuk memancing mereka turun. Maka turunlah mereka mengejar ghanimah atau harta rampasan perang. Sementara Khalid bin Walid memimpin pasukan besar untuk berbelok arah ke arah petunjuk yang saya tunjukkan ini. Dia berbelok kemudian naik ke atas dan menguasai tempat yang telah ditinggalkan tadi. Maka dihujanilah pasukan muslim dengan panah-panah yang luar biasa, sampai Rasulullah SAW juga terjatuh dalam peperangannya. Kemudian sebagian dari gigi beliau retak, dan bahkan diisukan beliau meninggal dunia pada saat itu. Maka dimanfaatkanlah situasi oleh pasukan kafir, termasuk Wahsy yang disiapkan oleh Hindun, untuk bisa mengarah dan menyasar satu seorang pejuang paman Nabi SAW, yaitu sahabat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. They killed Hamza! Onto them! Maka wafatlah beliau. Kemudian secara singkat karena punya dendam luar biasa, lalu dibelahlah dadanya, diambil hatinya, lantas dikunyahlah pada saat itu. Tahun 2013 yang lalu sempat terjadi banjir besar di sekitaran Madinah, termasuk wilayah Jabal Uhud ini, sampai menggenangi sebagian daerah pemakaman bagi syuhada Uhud. Yang Masya Allah ketika itu terjadi ternyata terbukalah atau nampak sebagian jasad dari para syuhada ini, diantaranya jasad paman Nabi Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan gubernur Madinah pada saat itu mengundang para ulama untuk meminta fatwa bagaimana tentang posisi jasad ini yang telah bergeser dari tempatnya. Apakah dikembalikan ke tempat semula atau tetap di tempat bergesernya. Dan Masya Allah ketika para ulama menyimpulkan untuk dipindahkan kembali ke tempat asalnya dan akan diangkat dipindahkan, selain jasadnya masih utuh selama belasan abad yang lalu, dan juga terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Jasad sahabat Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu ketika akan dipindahkan, ternyata dari dada yang terbelah itu masih keluar darah segar yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah untuk kita semua. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan Anda kira bahwa setiap yang wafat di jalan Allah wafat begitu saja, tapi Allah akan hidupkan kembali mereka di alam kuburnya dengan suasana yang lebih indah, dengan limpahan nikmat yang lebih berkah. Inilah Uhud dengan segala gambaran peristiwanya. Di tempat ini pula dalam perjalanannya Al-Maidah 51 diturunkan sebagai pengingat kepada kita bagaimana bahayanya orang-orang munafik, dan juga bagaimana iman kita bisa ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya dan diwafatkan dalam keadaan syuhada insyaallah. Assalamualaikum.